Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Alfaras dengan NIM D1C122044. Di sini langsung saja. Nomor satu, jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Yang pertama itu bahan bakar fosil itu akan habis, yang menyebabkan harga jual dari bahan bakar itu akan naik, sehingga sulit diperoleh dan juga proses ekstrasinya panjang. Dan kedua itu bahan bakar fosil merupakan sumber energi tak terbarukan yang jumlahnya terbatas dan akan habis digunakan. Jadi bahan bakar fosil itu tidak akan ada selamanya aja. Ada masanya kalau bahan bakar fosil itu juga akan bisa habis juga. Dan kedua itu dampak lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi ini sangat berbahaya jika digunakan secara terus-menerus. Maka dari itulah perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Dan yang kedua itu, dan yang kedua, soal nomor dua, kelompok jenis bahan apa saja yang dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi. Buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Yang pertama kita mulai dari sumber penghasil bioenergi. Itu yang di kelompok pertama itu ada limbah pertanian yang terdiri dari tongkol jagung, jerami padi, pelepah pisang, biomasa singkong, biomasa kacang-kacangan, dan sorghum. Dan kelompok kedua itu adalah limbah peternakan yang terdiri dari kotoran hewan ternak dan yang lain-lain. Dan kelompok ketiga itu ada limbah perkebunan yang terdiri dari kelapa sawit, kelapa sawit, tebu, jarak pagar, dan kemiri Sunan. Dan kelompok keempat itu seperti tanaman yang lain-lain, seperti kelapa, kapas, kanola, ubi kayu, ubi jalar, sagu, aren, nipa, dan lontar. Eh, Lanjut ke jenis produk bioenergi apa saja yang dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Jenis bioenergi pertama itu ada biodiesel. Eh, Biofuel yang berasal dari minyak jarak, minyak kelapa sawit, dan minyak ikan. Dan kedua itu bioetanol, bahan bakar yang dihasilkan dari fermentasi gula dalam tanaman seperti tebu atau jagung. Yang kedua itu ada biogas, gas alami yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik seperti kotoran manusia, hewan, limbah domestik, dan sampah. Dan selanjutnya itu biomasa padat, dihasilkan dari serpihan kayu, biobriket, dan residu pertanian. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? Pure plant oil adalah minyak nabati yang telah mengalami proses pemurnian. PPO dapat juga digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin diesel, genset, dan traktor. PPO juga dapat dicampur dengan bahan bakar diesel konvensional, biodiesel, HPO, atau bioliquid. Dan soal nomor 4, jelaskan alasan kenapa minyak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel. Misalnya melalui proses transesteri- transesterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Yang pertama itu kualitas pembakaran. Minyak nabati dan lemak memiliki sifat fisik yang berbeda dibandingkan dengan bahan bakar biodiesel konvensional. Misalnya, viskositas minyak nabati biasanya lebih tinggi, yang dapat menyebabkan masalah dalam sistem injeksi mesin diesel seperti penyumbatan dan deposit pada pipa injektor. Dan yang kedua itu pengurangan asam lemak bebas. Minyak goreng bekas atau minyak jelantah sering mengandung asam lemak bebas atau FFA yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan korosi pada mesin. Dan yang ketiga itu ada keberlanjutan energi. Biodiesel merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dihasilkan dari bahan baku nabati. Dengan mengkonversi minyak nabati menjadi biodiesel, kita mendukung pengembangan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Berikutnya adalah nomor 5. Jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alirnya. Yang pertama itu biji dilakukan pengeringan. Setelah dikeringkan dilakukan pemisahan seperti disortir mana biji yang jelek atau biji yang bagus. Lanjut ke proses pengepresan. Setelah dipres itu diekstraksi dengan output ampas. Lanjut ke proses esterifikasi dengan input metanol dan H2SO4. Setelah diesterifikasi, lanjut ke pemisahan metanol dengan output metanol. Lanjut ke proses transesterifikasi dengan input metanol dan KOH. Setelah ditransesterifikasi, lanjut ke proses pemisahan gliserol dengan output gliserol. Setelah dipisahkan, lanjut ke pencucian atau penetralan dengan input air dan CH3CO COOH dengan output air kotor. Setelah itu dikeringkan. Setelah kering, jadilah biodiesel. Nah, nomor 6. Apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Di sini saya hanya memasukkan 3 yang penting saja. Yang pertama itu uji viskositas untuk mengukur ketebalan atau kekentalan biodiesel pada suhu tertentu. Biasanya diukur pada 40 derajat Celcius. Standar 2 itu kadar air. Kadar air dalam biodiesel harus dijaga serendah mungkin. Idealnya di bawah 0,5%. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin, mengurangi nilai kalori bahan bakar, dan meningkatkan resiko reaksi hidrolisis yang dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas. Dan yang ketiga itu bilangan asam. Bilangan asam mengidentifikasikan jumlah asam lemak bebas dalam biodiesel. Semakin rendah bilangan asam, semakin baik kualitas biodiesel karena menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan memiliki sedikit kontaminasi asam lemak.